Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan memperkenalkan diri untuk tugas PAI. Perkenalkan, nama saya Farah Fajriya Adsen 11. Perkenalkan, nama saya Feni Elisia Stiarini Adsen 34. Perkenalkan, nama saya Cahaya Dewisya Ayu Adsen 8. Perkenalkan, nama saya Nasi Agustina Salim nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nabi Muhammad Yoga absen 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunan Kafi absen 20. Berkah dengan harta warisan. Pengertian mawaris. Kata mawaris berasal dari bahasa Arab, yaitu waris yang berarti mempusakai harta orang-orang yang sudah meninggal atau membagikan harta peninggalan kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak untuk mendapat bagian warisan. Ilmu yang membahas tata cara atau pengaturan pembagian warisan menurut ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis dinamakan ilmu waris atau ilmu faraid. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibum mafruḍa. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Firman Allah tersebut menjelaskan dengan gamblang bahwa ada bagian yang menjadi hak keluarga atau anak dan istri dan kerabat jika seseorang meninggal dunia. Hal-hal yang berkaitan dengan warisan. Apabila seseorang meninggal dunia, harta bendanya tidak boleh langsung dibagi kecuali sudah menyelesaikan 4 hal berikut, yaitu A. Biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang digunakan untuk mengurus jenazah sampai hingga mengubur jenazah. B. Hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang dimiliki mayat ketika masih hidup. C. Zakat. Zakat ini dikeluarkan ketika orang tersebut mempunyai harta yang sudah waktunya dikeluarkan namun belum dikeluarkan. D. Wasiat dan nazar. Wasiat adalah pesan seseorang yang dilakukan ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Sebab mendapat warisan. Seseorang dapat menerima harta warisan karena disebabkan 4 hal, yaitu 1. Karena hubungan darah nasab seperti bapak, anak, cucu, saudara, paman, dan lain sebagainya. 2. Karena perkawinan seperti suami atau istri. 3. Karena memerdekakan budak seperti seseorang yang telah memerdekakan budak. Jika budak orang yang telah memerdekakan tersebut meninggal, maka ia berhak menerima harta warisan. 4. Karena hubungan agama. Hal ini terjadi jika ada yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan. Sebab itu tidak mendapat warisan. Ahli waris dapat kehilangan hak untuk menerima harta waris jika 1. Membunuh bagaimana sabda Rasulullah, artinya membunuh mendapat sesuatu pun dari harta warisan. 2. Murtad, yaitu keluar dari agama Islam. 3. Kafir. La yarisul muslimu kafirul muslima, yang artinya orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir juga tidak mewarisi orang Islam. 4. Hamba sahaya. 5. Sama-sama mati dalam waktu yang sama seperti kecelakaan bersama. Urutan ahli waris. Ahli waris adalah orang yang memiliki hak untuk mendapat bagian warisan ahli terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berikut perincian ahli waris laki-laki, ada 15 perincian. A. Anak laki-laki. B. Cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, terus ke bawah. C. Bapak. D. Kakek dari bapak, terus ke atas. E. Saudara laki-laki kandung.
F. Saudara laki-laki sebapak. G. Saudara laki-laki seibu. H. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. I. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. C. Paman yang sekandung dengan bapak. K. Paman yang sebapak dengan bapak. L. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. M. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. N. Suami. O. Laki-laki yang memerdekakan hamba. Ahli waris wanita. Ahli waris wanita ada 10. A. Anak perempuan. B. Cucu wanita dari anak laki-laki. Terus ke bawah. C. Ibu. D. Nenek. Ibu dari ibu terus ke atas. E. Nenek ibu dari bapak. F. Saudara perempuan kandung. G. Saudara perempuan sebapak. H. Saudara perempuan seibu. I. Istri. J. Wanita yang memerdekakan budak. Apabila semua ahli waris laki-laki ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya 3 orang saja. Apabila semua ahli waris wanita ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya 5 orang saja, tidak terhalang oleh siapapun. Golongan ahli waris ada 3, yaitu zawil fu'ud, asabah, zawil raham. 1. Zawil fu'ud. Zawil fu'ud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/6, dan 2/3. 2. Asabah. Asabah adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan atau semua sisa harta warisan setelah dibagikan kepada zawil fu'ud. Asabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Asabah bil an-nafsi, yaitu ahli waris yang menjadi asabah karena dirinya sendiri. Mereka adalah 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3. Ayah, 4. Kakek dari bapak. 2. Asabah bil ghairi, yaitu ahli waris yang menjadi asabah karena ditarik oleh ahli waris yang telah menjadi asabah. Contohnya, anak perempuan yang ditarik anak laki-laki. Maksudnya, anak perempuan menjadi asabah karena anak laki-laki. 3. Asabah ma'al ghairi, yaitu ahli waris yang menjadi asabah karena bersama-sama ahli waris lain yang bukan asabah. Contoh, saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan. Maksudnya, saudara perempuan menjadi asabah karena bersama anak perempuan. 3. Zawil arham. Zawil arham adalah keluarga yang mendapat warisan atas nama rahim atau keluarga. Mempunyai hubungan famili dari pihak perempuan. Mereka tidak mendapatkan bagian warisan jika masih nada zawil fu'ud atau asabah.